Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba membahas salah satu bab mata kuliah etika profesi bidang IT, yaitu mengenai organisasi profesi dan prinsip dasar kode etik profesi. Nah, pembahasan kita hari ini kita akan mencoba membahas masalah apa itu seorang yang profesional di bidangnya. Kemudian kita membahas apa itu organisasi profesi dan apa itu kode etik profesi. Ya. Bab ini nanti saya akan jelaskan dua minggu. Minggu depan adalah minggu terakhir kita menjelang UTS ya. Jadi kita akan bahas dulu hari ini adalah apa itu profesional, apa itu organisasi profesi dan kode etik profesi. Mungkin Anda sering mendengar kata istilah profesional ya. Profesional itu apa? Nanti kita akan bahas di sini, yaitu mengenai definisi daripada profesional tersebut. Oke. Kita lihat di sini ya. Oke. Di sini kita lihat di sini. Ada judulnya adalah kuliah hari ini adalah mengenai etika profesi bidang IT, organisasi profesi. Ini judul di modulnya ya. Ini judul di modulnya, yaitu mengenai organisasi profesi dan prinsip dasar kode etik profesi. Oke, kita masuk. Nanti kita akan membahas masalah yaitu yang disebut dengan organisasi profesi. Apa itu latar belakang organisasi profesi? Oke, Anda mungkin pernah mendengar yang namanya profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan ya yang dilakukan oleh seseorang, di mana seseorang itu memiliki kompetensi keahlian dari bidang tersebut ya. Itu secara garis besar adalah definisi daripada profesi. Tapi di sini sebuah profesi harus memiliki akuntabilitas. Sebuah profesi harus memiliki akuntabilitas atau kita sebut juga dengan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab ya profesi tersebut dalam mengemban profesinya. Ya, oke. Jadi saya ulangi lagi, di sini ada kata akuntabilitas, itu artinya ada tanggung jawab. Apa sih tolak ukur akuntabilitas orang profesi? Yang pertama adalah kredibilitas ya. Kredibilitas adalah, kalau kita mengambil etimologinya, kredibel itu artinya dipercaya ya. Nah, kredibilitas artinya adalah dipercaya publik bahwa ia memiliki informasi yang memadai tentang bidangnya. Misal begini, Anda kalau sakit, Anda tanya gejala penyakit dan Anda tanya mengenai diagnosa sebuah penyakit, mungkin Anda akan bertanya kepada seorang dokter. Kenapa seorang dokter? Karena dokter itu dipercaya memiliki informasi yang memadai tentang bidangnya ya. Kemudian misalkan seseorang tanya mengenai masalah hukum ya, mungkin Anda tanyanya ke seorang sarjana hukum atau seorang pengacara. Kenapa? Karena dia tahu informasi tentang bidangnya ya. Atau Anda tanya misalkan mengenai kenapa jalan raya itu cepat rusak ya. Mungkin Anda tanya ke orang bidangnya, misalnya bidang pada orang sarjana teknik sipil karena dia membuat jalan itu. Nah, karena dia tahu informasi tentang bahan baku jalan itu. Nah, jadi di sini adalah kredibilitas itu dipercaya publik. Jadi kalau Anda sebagai seorang ahli IT, keahlian Anda masih belum dipercaya oleh publik, orang masih ragu tanya ke Anda, berarti Anda masih belum disebut dengan orang yang profesional. Sebab orang profesional itu harus punya kredibilitas ya, harus punya kepercayaan, dia menjawab segala sesuatu yang berhubungan dengan bidangnya agar dia dipercaya oleh publik. Yang kedua adalah profesionalisme ya. Profesionalisme itu dapat diidentifikasi tentang bidang keahliannya oleh publik. Misal begini, misal dia disebut seorang dokter, tapi dia juga punya keahlian lain di bidang dokter. Misalkan dia di bidang komputer,
kemudian dia punya keahlian lain, berbagai macam multitalenta dia bidang, itu belum disebut profesional. Karena kalau profesional itu biasanya adalah dia hanya mengacu pada satu bidang. Jadi kalau orang itu punya berbagai macam bidang yang dia ditekuni, akhirnya masyarakat bingung dia itu ahli apa sebetulnya. Bukan berarti begini ya, Anda punya sebuah bidang, Anda punya hobi A, kemudian hobi A itu Anda tekuni, ya. Nah, tapi masyarakat melihat bahwa itu adalah hobi, bukan profesi. Ya, jadi di sini butuh profesionalisme. Jadi satu bidang diidentifikasi tentang bidang keahliannya oleh publik. Kalau dia punya berbagai macam keahlian, publik akan bingung dia profesionalnya di bidang apa. Selanjutnya yang ketiga, kualitas jasa. Kualitasnya memiliki standar yang harus dipenuhi oleh seorang yang memiliki profesi tersebut. Seorang guru standar minimalnya apa? Seorang dosen misalkan standar minimalnya dia minimal harus S2, punya NIDN dan sebagainya. Seorang guru misalkan dia minimal S1, kemudian sekolah profesi keguruan. Nah, seorang dokter mungkin dia harus lulus fakultas kedokteran, dia harus ikut koas dan sebagainya. Nah, itu adalah yang disebut dengan kualitas jasa, memiliki standar. Ya, standar ini bisa jadi standar keahlian. Standar keahlian itu tentu diperoleh dengan sertifikasi dari bidang pendidikan formal biasanya. Terus kemudian adalah kepercayaan. Ya, kepercayaan ini agak berbeda ya definisi dengan di atas di sini. Kepercayaan itu seorang profesional dalam melakukan pekerjaannya dipercaya publik bahwa ia memiliki landasan etika. Jadi seorang profesional juga harus memiliki landasan etika, harus memiliki landasan etika. Misalkan begini, Anda misalkan ingin membangun sebuah rumah, kemudian Anda dipercayakan oleh sebuah arsitek untuk membangun rumah tersebut. Nah, kenapa Anda tidak takut kemudian rumah itu runtuh dalam 1 bulan misalkan? Karena Anda percaya bahwa si arsitek tersebut dia punya etika, ya, punya etika, dia akan membangun rumah sebaik mungkin, sekualitas mungkin. Sebab kalau seorang arsitek itu kemudian tidak bertanggung jawab ketika dia sudah rumah itu sudah dihitung sama dia, kemudian dalam jangka 1 bulan itu roboh, maka mungkin Anda tidak percaya lagi karena dia punya landasan etika. Sama halnya misalkan saudara Anda masuk ke ruang operasi, kemudian dioperasi oleh dokter. Nah, Anda percaya bahwa dokter itu punya etika, ya. Sama halnya misalkan seorang dokter kandungan laki-laki, kemudian seorang wanita masuk, mengapa wanita itu percaya pada dokter padahal dia adalah lain jenis laki-laki? Karena dia percaya bahwa dokter itu punya etika. Jadi di sini seorang profesional dalam melakukan pekerjaannya, selain dia punya keahlian, tapi dia juga punya landasan etika, ya. Nah, etika ini landasannya apa? Nanti kita bahas di kode etik profesi. Karena masing-masing seorang profesi itu punya yang namanya kode etik. Oke. Kalau kita bahas di sini, agar orang-orang profesional tersebut memiliki standarisasi sama, baik itu standar keahliannya maupun standar etikanya, baik keahlian maupun etikanya, maka mereka satu profesi tersebut harus membentuk organisasi profesi. Dia harus membentuk organisasi profesi yang di dalamnya salah satunya mengatur tentang landasan etika bidang profesi tersebut. Jadi bukunya nanti dibuat sebuah buku namanya Kode Etik Profesi. Ya, jadi kode etik profesi itu kaum profesional itu berkumpul kemudian membentuk yang namanya organisasi profesi. Dari organisasi profesi nanti melahirkan yang namanya kode etik profesi. Nah, contoh organisasi Ikatan Dokter Indonesia, apa profesinya? Dokter. Ikatan Bidan Indonesia, IBI, bidan berarti. PGRI, Persatuan Guru Publik Indonesia, apa profesinya? Guru. PERADI, Persatuan Advokat Indonesia, apa? Advokat, pengacara. PWI, apa profesinya? Wartawan. Nah, jadi di sini profesi beda seperti misalkan Anda bikin kelompok minat. Misalkan Persatuan Penggemar Pemancing misalkan. Itu bukan organisasi profesi. Atau misalkan Viking seperti fans klubnya Persib, itu bukan organisasi profesi, bukan, ya. Atau misalkan ormas, ya, misalkan Banser dan sebagainya, itu bukan organisasi profesi. Jadi organisasi profesi itu adalah dia
bersatunya para profesional ini, dokter, bidan, guru, advokat, wartawan. Nah, nanti akan kita bahas apakah ada organisasi profesi di bidang IT ya. Nah, oke. Kita akan membahas karena kita kajiannya adalah bidang IT, maka kita akan membahas sejarah organisasi profesi bidang IT di Indonesia. Pada tahun 74 itu berdiri sebuah organisasi ya, di mana orang-orangnya memang waktu itu komputer itu masuk ke Indonesia sekitar awal tahun 70-an, belum menjadi sebuah keahlian yang penting. Itu hanya sebagai para pengguna saja. Jadi mungkin programmer, ahli merakit komputer ini belum ada, karena komputer itu kan impor ya. Komputer itu impor, produk-produk impor. Jadi hanya orang-orang pengguna saja, semacam penggemar lah gitu kan ya. Nah, mereka membentuk namanya IPKIN, Ikatan Pengguna Komputer Indonesia. Ini belum menjadi organisasi profesi karena mereka masih pengguna, belum ahli komputer. Nah, setelah era ini mungkin karena berkembangnya keilmuan di perguruan-perguruan tinggi, mulailah masuklah ilmu-ilmu komputer ya, tapi tidak sebanyak seperti sekarang. Seperti ada bidang manajemen informatika, teknik komputer, teknik informatika, artificial intelligence, dan itu masih semua masih jadi satu ya, masih jadi satu. Bahkan mungkin belum ada fakultas komputer sendiri, mungkin dia masuk ke dalam program studi yang ada dalam sebuah program studi. Misalkan di fakultas ekonomi, dia hanya masuk sebagai mata kuliah, belum menjadi program studi tersendiri ya. Nah, lama-kelamaan karena perguruan tinggi ini berkembang, mengembangkan ilmu teknologi informasi, era berubah jadi organisasi profesi IPKIN ini ya, karena sudah mulai banyak bukan pengguna saja tapi ahli di bidang komputer, maka singkatannya sama tapi berubah jadi Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Nah, ini sudah profesi di sini. Mereka berarti sudah bukan pengguna lagi, ahli. Bisa jadi ada ahli yang merakit, bisa jadi ahli yang rekayasa perangkat lunak dan sebagainya. Perkembangan selanjutnya disebut dengan ICS, Indonesian Computer Society. Jadi ini adalah asal usul organisasi profesi di bidang IT. Nanti perkembangan selanjutnya makin beragam nih, sejalan dengan beragamnya cabang ilmu IT. Ada Indonesia Internet Society ya, terus kemudian Indonesia Oracle, ini para pengguna Oracle, user group, Postnuko, ini ahli web design ya, DLP Indonesia, para programmer yang menggunakan DLP, kumpulan network ahli jaringan dan sebagainya. Nah, ini perkembangan selanjutnya. Jadi IPKIN ini kemudian berkembang sejalan dengan berkembangnya ilmu IT. Apa sih peranan organisasi di bidang IT tersebut? Organisasi profesi satu, menyelenggarakan kegiatan ilmiah bidang IT, seperti dia menggunakan seminar bidang IT, diklat, diskusi, loka karya dan sebagainya. Kemudian juga dia membuat jurnal ilmiah tentang IT, buku-buku kepustakaan tentang perkembangan IT. Bisa juga dia mengadakan kerjasama dengan organisasi sejenis baik luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, itu. Jadi saya simpulkan di sini ya, intinya kesimpulan keterkaitan antara organisasi profesi dengan kode etik adalah orang-orang profesional ini kesimpulan dari kuliah saya tadi, orang-orang profesional ini ya membutuhkan kepercayaan dari publik. Saya ulangi lagi, orang-orang profesional ini dia membutuhkan kepercayaan dari publik ya. Orang profesional ini membutuhkan kepercayaan dari publik, kepercayaan keahlian di bidangnya, dan kepercayaan bahwa orang profesional juga memiliki etika. Nah, tentu agar dipercaya publik ya, mereka akan membentuk sebuah organisasi ya. Rata-rata apa sih orang itu berkumpul? Biasanya orang berkumpul itu salah satu tujuannya adalah menyamakan satu kepentingan ya kan gitu ya. Nah, kepentingannya apa? Supaya orang-orang profesi itu dapat kepercayaan oleh publik ya. Nanti dia membentuk organisasi. Membentuk organisasi ini disebut dengan organisasi profesi. Jadi saya ulangi lagi, kalau yang di kumpulannya bukan orang-orang profesional seperti Anda tadi penggemar motor Mio, kemudian penggemar burung atau penggemar apa kan, itu bukan profesional, itu kelompok minat ya.
Atau jangan disamakan dengan ormas, beda lagi. Apa organisasi partai politik itu beda lagi. Kalau ini adalah terdiri dari orang-orang profesional. Orang-orang profesional ini memiliki keahlian kan, membentuk organisasi profesi. Tujuan organisasi profesi itu apa? Nanti menghasilkan standarisasi keahlian. Jadi kalau profesionalnya belum standar, dia menentukan standarnya. Bahkan mungkin salah satu organisasi profesi dia mengeluarkan yang namanya sertifikasi. Orang layak tidaknya misal jadi pengacara itu hak dari organisasi profesi. Ya. Nah, jadi dia menghasilkan standarisasi keahlian. Dengan organisasi pun diharapkan orang yang profesional dimanapun berada punya standar yang sama. Ada standar minimalnya. Selain itu organisasi profesi juga menghasilkan kode etik. Kode etik itu untuk mengatur mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan oleh profesi. Kalau yang melanggar etika profesi, kalau yang melanggar kode etik bagaimana profesional itu? Misal dokter dia melakukan malpraktek, seorang pengacara misalkan menghilangkan barang bukti, atau seorang ahli IT dia menjadi hacker, menjadi cracker misalkan. Atau seorang akunting dia melakukan sebuah korupsi. Nah, tentu di sini dia melanggar kode etik. Nah, kode etik itu para orang profesional ini akan diadili pada organisasi profesi yang namanya Dewan Kehormatan Kode Etik. Apa sanksinya? Sanksinya bisa jadi dia dikeluarkan dari organisasi profesi. Atau sanksi terberatnya apa? Kalau dia melanggar hukum pidana. Ya, karena misalkan seorang dokter melakukan malpraktek, misal ini mah dokter kandungan dia menggugurkan kandungan tanpa alasan yang jelas, melanggar kode etik, dia 2 hukumannya di Dewan Kehormatan dikeluarkan dari organisasi profesi dan dia dapat ancaman pidana oleh negara, berarti masuk pengadilan. Ya. Nah, jadi di sini dia melakukan standarisasi. Nah, standarisasi ini kalau dia punya seorang profesional itu punya standarisasi keahlian dan punya kode etik, maka dia akan dipercaya oleh publik sebagai profesional yang ahli dan memiliki etika, sehingga publik akan percaya pada orang-orang yang profesional tersebut. Nah, jadi apa? Jadi balik lagi, fungsi daripada organisasi profesi pada dasarnya adalah untuk menghasilkan standarisasi keahlian, melahirkan kode etik agar dipercaya oleh publik orang-orang profesional itu. Oke. Mungkin pertemuan ke depan nanti kita akan bahas mengenai kode etik profesi itu sendiri. Nanti kode etik profesi ketika menyusun sebuah kode etik itu akan memiliki beberapa standar-standar yang harus dipenuhi oleh kode etik. Jadi saya ulangi lagi, etika itu memang pada awalnya tidak tertulis, ya. Ketika etika itu ditulis, itu menjadi sebuah kode etik profesi. Kode etik itu dilahirkan dari organisasi profesi. Jadi saya ulangi lagi di sini adalah kode, dari kode itu berarti ditulis, ya, berarti di sini ada pedomannya kode etik. Nanti minggu depan akan kita bahas mengenai prinsip-prinsip apa itu kode etik profesi. Sampai di sini dulu kuliah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.